Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap. Hasto datang didampingi oleh kuasa hukumnya. Hasto tiba di gedung KPK sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto menegaskan dirinya kooperatif dan menilai banyak agenda politik terkait dengan kasusnya. Sebelumnya Hasto tidak memenuhi panggilan KPK pada 17 Februari lalu karena mengajukan 2 gugatan pra-peradilan lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang pra-peradilan yang diputus pada 13 Februari, hakim tidak menerima gugatan Hasto dan menyatakan pra-peradilan yang diajukan Hasto kabur dan tidak jelas. Bentar. Datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang syah, yang menjunjung tinggi hukum. Dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya. Ini bisa ditunjukkan yang pertama dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi. Bahkan saudari Tio pun itu tidak bisa berobat ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas derita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Yang kedua, bahwa bukti-bukti yang disampaikan di dalam pra-peradilan ternyata diperoleh juga dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar etika, dengan cara-cara yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana terjadi dengan saudara Kusnadi. Ketika dia datang mendampingi saya, maka penyidik KPK, saudara Rosa Purba Bekti, kemudian menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang milik DPP PDI Perjuangan dan kemudian menginterogasi tanpa adanya surat perintah panggilan. Sehingga ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan kemudian yang keempat, bagaimana proses pra-peradilan yang terbuka bagi masyarakat umum, ternyata bukti-bukti yang disampaikan atas suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah dan tidak bisa diproses kembali. Nah, untuk itu meskipun diwarnai dengan berbagai praktek-praktek pelanggaran hukum dan intimidasi, saya tetap datang ke KPK ini.